Halo teman-teman, jadi kelompok kami akan mempresentasikan materi yang telah dibagikan sebelumnya itu dengan judul atau kelas investasi. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota kami. Nah, untuk kelompok anggota kami itu ada 4. Yang pertama itu Kompiang Aprilia Pratiwi dengan NIM 23. Kemudian ada saya sendiri, Nikada Ita Purwanti dengan NIM 45. Kemudian ada rekan saya, Iputuran Windari dengan NIM 48. Dan yang terakhir itu ada Suta Wijaya Harjono dengan NIM 49. Nah, kita langsung masuk ke pokok pembahasan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas ke depannya. Itu yang pertama ada apa itu arus kas investasi, itu tentang definisinya. Kemudian ada komponen arus kas dari aktivitas investasi. Kemudian ada hubungan antara aktivitas investasi dan belanja modal. Kemudian ada contoh arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir itu ada analisis arus kas investasi. Kemudian untuk pokok pembahasan yang pertama itu akan dibawakan oleh rekan saya, Rani Windari. Untuk Rani Windari bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kita. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang apa itu arus kas investasi. Jadi sebelum kita tahu apa itu arus kas investasi, kita juga harus tahu dong kenapa sih investasi itu penting. Jadi kegiatan investasi itu sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan berinvestasi, perusahaan berharap untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan keuntungan. Prospek pertumbuhan dan keuntungan yang kuat menarik bagi investor saham, sehingga harga saham perusahaan seharusnya akan naik dan membuatnya layak untuk dikoleksi oleh para investor. Jadi kita langsung ke apa itu arus kas investasi. Jadi arus kas investasi adalah cash flow atau investing activities, merupakan uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang perusahaan, yang dimana mencakup pembelian dan penjualan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Pembelian efek, ekuitas, atau utang perusahaan lain juga termasuk kategori aktivitas investasi, tapi dengan beberapa persyaratan tertentu. Kemudian, selain laporan arus kas, akun-akun tersebut juga dapat dijumpai di aset lancar pada neraca keuangan. Aktivitas pembelian berkontribusi terhadap peningkatan ukuran bisnis dan kapasitas produksi perusahaan. Misalnya, jika menambah mesin baru, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output. Demikian juga ketika mengakuisisi perusahaan atau membeli sahamnya, skala operasi perusahaan juga meningkat. Keduanya masuk dalam kategori aktivitas investasi. Secara garis besar, aktivitas investasi berkaitan dengan menumbuhkan bisnis dan membawa keuntungan ke perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, ini yang kedua, yaitu komponen-komponen arus kas aktivitas investasi. Yang pertama itu ada pembelian dan penjualan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud untuk mendukung kegiatan produksi. Contoh aset tetap ada bangunan, properti, mesin, peralatan, kendaraan, dan komputer. Mereka berkontribusi terhadap kapasitas produksi perusahaan dan memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, perusahaan menyajikannya di bagian aset tidak lancar. Peningkatan aset tetap adalah sinyal positif bagi perusahaan di masa depan. Karena ketika perusahaan meningkatkan aset tetapnya, misalnya membeli mesin baru, kita berharap kapasitas produksi juga akan meningkat. Ketika membayar pembelian mesin, perusahaan akan mencatatnya sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Secara khusus itu kita sebut sebagai belanja modal atau capital expenditure. Di sini poin penting lainnya yang harus diperiksa adalah depresiasi. Depresiasi mewakili penurunan manfaat aset tetap dari waktu ke waktu karena kehausan dan keusangan. Jadi ketika belanja modal lebih besar daripada depresiasi, perusahaan sedang meningkatkan kapasitas produksi. Selisih antara belanja modal
Dengan depresiasi kita sebut dengan investasi bersih atau net investment. Dengan kata lain, kapasitas produksi meningkat selama investasi bersih positif. Kemudian perusahaan mungkin membiayai pembelian aset tetap melalui pendanaan internal. Jika itu tidak cukup, perusahaan dapat mengumpulkan pendanaan eksternal seperti dengan menerbitkan saham atau surat hutang. Kebalikan dari membeli aset tetap adalah menjual kan. Jadi kita selain beli, kita juga jual aset tetap. Penjualan aset tetap mewakili arus kas keluar. Beberapa mesin mungkin telah usang karena udah terlalu tua umurnya. Jadi secara teknis maupun teknologi, perusahaan memutuskan untuk menjualnya dan memperoleh dana tambahan belanja mesin yang lebih baru. Kemudian yang kedua itu ada pembelian dan penjualan efek utang dan ekuitas perusahaan lain. Pembelian dan penjualan efek utang dan ekuitas adalah untuk tujuan jangka panjang perusahaan. Perusahaan tidak berencana untuk menjualnya dalam jangka waktu yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Sehingga pembelian atau penjualan efek utang dan ekuitas yang sangat liquid atau setara kas tidak masuk dalam kategori aktivitas investasi, melainkan masuk aktivitas operasi. Salah satu item investasi aset keuangan jangka panjang adalah pembelian saham perusahaan lain atau akuisisi. Yang dimana akuisisi ini merupakan salah satu alternatif untuk menumbuhkan bisnis selain melalui pertumbuhan internal atau belanja aset tetap. Akuisisi biasanya lebih cepat meningkatkan skala operasi perusahaan daripada pertumbuhan internal. Karena lebih cepat menumbuhkan bisnis, beberapa perusahaan mengkombinasikan pertumbuhan internal dengan akuisisi. Singkat cerita, item di bagian aktivitas investasi akan memberi gambaran tentang seberapa besar pertumbuhan perusahaan yang berasal dari sumber internal dibandingkan dengan akuisisi. Baik, jadi sekian presentasi dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Yani untuk penjelasan materinya. Saya harap teman-teman yang pada pokok pembahasan ini bisa dimengerti ya. Kemudian ada materi selanjutnya, itu akan dibawakan oleh Suta Wijaya Hardiono. Untuk Suta Wijaya bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Hita atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara aktivitas investasi dan belanja modal. Jadi aktivitas investasi dan belanja modal itu saling berhubungan ya. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Kalau perubahan aset tetap dalam neraca itu adalah representasi dari aktivitas investasi. Sebelumnya juga sudah disinggung oleh Rani, yang dimana kalau secara kolektif itu pengeluaran kas untuk membeli aset modal itu disebut sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure. Kita sebagai analis itu kita bisa menemukan angkanya di laporan arus kas. Jadi analis itu nantinya bisa mengamati angka belanja modal sebagai input penting dalam valuasi saham. Nah, peningkatan dalam pengeluaran modal itu menunjukkan perusahaan sedang menumbuhkan bisnis. Jadi meskipun belanja modal itu sering membuat arus kas investasi terlihat negatif, itu biasanya si analis bisa melihatnya itu secara positif. Itu maupun negatif ya, itu bisa dilihat secara positif. Karena pada akhirnya belanja modal itu akan mendukung adanya daya penghasilan atau earning power di masa yang akan datang. Itu. Lalu kita next. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai apakah arus kas negatif dari investasi itu buruk. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi, arus kas bersih negatif dari kegiatan investasi itu tidak selalu buruk. Misalnya, kalau dalam sebuah perusahaan manufaktur untuk menumbuhkan produksi, perusahaan kan tentu perlu membeli mesin baru atau membangun pabrik baru. Yang mana itu pasti menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, pada awalnya, perusahaan mungkin akan melaporkan arus kas negatif dari aktivitas investasinya. Yang mana itu menghabiskan uang untuk membeli aset modal. Perusahaan seharusnya akan menghasilkan arus kas masuk yang besar di masa depan. Itu harapannya ya. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya perusahaan manufaktur, mesin produksinya sudah usang, terus perusahaannya nggak beli yang baru, itu pasti kan tidak bisa menunjang pendapatan di masa yang akan datang. Oke.
Jadi arus kas dari kegiatan investasi itu juga tergantung pada jenis dan usia perusahaan. Perusahaan yang masih muda dengan pertumbuhan tinggi itu mungkin memiliki arus kas bersih yang negatif, karena dia kan juga masih baru mulai ya. Jadi mereka pastinya membutuhkan pengeluaran modal yang signifikan untuk mengembangkan bisnis mereka untuk bisa menjadi lebih kompetitif di pasar. Di sini ada di note juga, kalau belanja modal itu mungkin tidak efisien karena tidak meningkatkan laba yang ditargetkan. Maka dari itu, kita bisa menganalisanya secara lebih lanjut, misalnya seperti menggunakan IRR atau Internal Rate of Return untuk menilai apakah membeli mesin atau membangun fasilitas baru itu menguntungkan atau tidak. Itu. Oke. Sekian materi singkat dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sukta atas penjelasannya. Jadi itu materi yang dibawakan Sukta. Next saja untuk materi berikutnya itu tentang contoh arus kas dari aktivitas investasi. Itu akan dibawakan oleh Tiwi. Untuk Tiwi bisa langsung dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu contoh arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activities, di mana mencakup pembelian dan penjualan aset produktif, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Utang perusahaan lain, seperti obligasi dan misal tagih, dan juga ekuitas, seperti saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Adapun contoh dari arus kas dari aktivitas investasi adalah yang pertama arus kas yang diterima, yang dimana contohnya yang pertama penjualan aset tetap, dimana perusahaan akan menerima dana dari penjualan aset tersebut. Yang kedua penjualan surat berharga yang berupa investasi. Yang ketiga penagihan pinjaman pokok jangka panjang atau pinjaman, yang dimana tidak termasuk bunga jika merupakan kegiatan investasi. Nah, yang keempat yaitu penjualan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi, dimana juga tidak termasuk persediaan. Adapun arus kas yang keluar, seperti contoh yang pertama pembayaran untuk mendapatkan aset tetap, dimana seperti contoh perusahaan akan membeli tanah atau membeli gedung, itu akan mengeluarkan dana agar mendapatkan aset tersebut. Yang kedua, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang dikapitalisasikan. Dan yang ketiga, pembelian investasi jangka panjang. Yang keempat, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain, pemberi pinjaman pada pihak lain, dan juga pembayaran untuk aset lain yang digunakan dalam kegiatan produksi, seperti hak paten, yang dimana tidak termasuk persediaan yang merupakan persediaan operasional. Nah, berikut ada contoh laporan dari arus kas, yang dimana di dalamnya tertera arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan pendanaan, dan arus kas dari kegiatan investasi. Nah, dalam arus kas investasi tersebut, dalam laporan itu mendapat seperti hasil dari penjualan aset tetap, hasil dari penempatan aset keuangan lancar lainnya, hasil dari pelepasan anak perusahaan, hasil dari klaim asuransi. Nah, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi, di mana kegiatan tersebut akan menambah kas dari perusahaan. Adapun juga pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, akuisisi bisnis setelah dikurangi kas yang diperoleh, penambahan dan penyertaan jangka panjang, kenaikan atau penurunan uang muka dari aset lainnya. Nah, dalam kegiatan tersebut di mana akan mengurangi kas dari perusahaan. Sekian materi yang saya paparkan, saya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, itu penyampaian materi dari TV. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk materi berikutnya itu ada contoh analisis arus kas investasi. Nah, untuk contoh analisisnya ini kami mengambil studi kasus dari PT Multisukses
Dari datanya itu kami mengambil dari perusahaan tersebut. Nah, langsung saja dalam operasional perusahaan ini, investasi aktiva tetap itu dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional dari perusahaan, di mana arus kas masuk dari aktivitas investasi ini berasal dari penjualan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk arus kas keluarannya itu berasal dari pembelian aktiva tetap seperti mesin-mesin, peralatan-peralatan untuk perusahaan gitu. Nah, di sini saya sudah mencantumkan data dari PT Multi Sukses, data rasio investasi arus kasnya, yaitu dari periode Desember 2013 sampai dengan Desember 2017. Kita bisa lihat di sebelahnya ya. Itu pada periode 2013 arus kas operasinya itu ada Rp101.175.009. Kemudian ada arus kas investasinya itu Rp520.000, dan kemudian ada rasio investasi arus kasnya itu 194,57, kemudian presentasinya itu 19.457%. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, rasio investasi arus kasnya itu dapat gimana gitu, kemudian presentasinya bagaimana. Nah, untuk mendapatkan rasio investasi arus kasnya itu didapatkan dari pembagian dari arus kas operasi dibagi dengan arus kas investasi. Itu teman-teman bisa kalkulatorkan ya. Nah, untuk arus kas operasinya itu kan 101.175.009 rupiah. Itu dibagikan dengan arus kas investasinya itu 520.000 rupiah. Itu jika dibagikan itu dapat 194,57. Untuk presentasinya itu tinggal dikalikan dengan 100%. Tapi di sini saya sempat coba juga, ternyata presentasinya itu sebenarnya ada komanya di belakang, tapi di sini entah kenapa tidak dicantumkan ya komanya, jadi mungkin diambil yang gininya aja, kemudian dibuletin gitu, mungkin gitu kali ya. Nah, itu untuk periode Desember 2013. Kemudian pada periode selanjutnya itu teman-teman bisa lihat ya, itu untuk rasio investasi arus kasnya juga sama, dalam mendapatkan rasionya itu juga sama caranya, kemudian presentasinya juga sama. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat dari beberapa periode tersebut presentasinya juga berbeda-beda. Itu bisa dilihat bahwa pada presentasenya, pada periode presentasi yang paling terendah itu ada pada periode Juni 2014, itu yang paling terendah dengan presentasinya itu 150%. Kemudian presentasi yang paling tertinggi itu ada pada periode Desember 2017, itu dengan presentasinya 22.409%. Itu yang tertinggi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa bisa ada yang rendah, kenapa bisa ada yang tinggi? Apa yang mempengaruhinya gitu. Jadi di sini untuk yang periode 2014 dulu ya, itu kenapa bisa dapat rendah sekali presentasinya, itu karena tingginya arus kas investasi namun tidak diimbangin dengan arus kas operasinya. Jadi arus kas investasinya tinggi nih, tapi arus kas operasinya tidak begitu meningkat tinggi gitu, jadi tidak diimbangin gitu, sehingga mendapatkan persentase yang rendah. Kemudian untuk periode 2017 itu, Desember 2017, itu kenapa dapat persentase yang tinggi, itu karena arus kas operasinya itu naik tinggi namun tidak diimbangin dengan arus kas investasinya.
Jadi kebalik ya dari yang Juni 2014 sama Desember 2017. Kalau yang 2014 itu, periode Juni 2014 itu karena arus investasinya tinggi namun tidak diimbangi dengan arus kas operasinya. Yang Desember 2017 itu arus kas operasinya yang tinggi namun tidak diimbangi dengan arus kas investasinya. Itu sehingga dapat periode Juni 2014 itu dapat yang terendah dan Desember 2017 itu dapat yang tertinggi gitu. Nah, ini mungkin teman-teman ada ketinggalan ya dari apa yang saya jelaskan. Ini sebenarnya penjelasan dari yang saya jelasin itu bisa dibaca lagi. Nah, jadi sampai di akhir slide itu sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dari yang awal sampai terakhir ini. Jika mungkin teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung, teman-teman bisa tanyakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Ibu Pemesti. Nah, jadi sekian saja. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Happy good day!